Oke teman-teman, selamat siang, pagi, dan malam dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Roni Hudagalung. Saya dari pelosok desa. Dulunya saya pernah bekerja di salah satu instansi tertentu, yaitu di Bekasi sebagai guru ya. Cuman saya berpikir kalau menjadi karyawan swasta selama-lamanya itu menurut saya kurang baik. Nah, saya mau merubah ya teman-teman, isi konten saya. Jadi konten saya yang dulu-dulu yang sudah saya upload itu saya rasa itu kurang worth it untuk dipertontonkan di muka umum. Jadi hari ini adalah konten pertama saya di tahun 2025. Semoga konten ini atau hal-hal yang bisa saya bagikan buat Anda itu bermanfaat. Nah, sekarang itu posisinya saya lagi ada di kebun. Saya mau nunjukin beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dibagikan. Contoh kenapa? Yang pertama, mungkin nanti dengan dari video ini kamu akan lebih bersyukur bagaimana cara menikmati atau mensyukuri pekerjaan yang sudah ada. Oke. Dan di sini saya sedang berada di hutan ya. Memang yang sebelah kiri saya ini adalah perkebunan karet yang belum dijadikan jadi sawit. Pada dasarnya di kampung kami ini nanti akan dijadikan semuanya jadi kebun sawit ya teman-teman. Seperti yang di sini, ini sudah jadi sawit dan semua ini milik masyarakat. Sedikit cerita tentang pekerjaan di kampung saya itu hanya ada beberapa. Yang pertama, kami itu banyak dari petani sawit. Yang kedua, pohon karet atau penyadap getah karet. Yang ketiga, itu dari padi. Nah, saya sangat merasa bersyukur dan tertarik kenapa saya balik kampung dari Jakarta. Memulai untuk gimana cara berkembang hidup lagi di kampung ini. Nah, di Jakarta, saya kerap sekali melihat anak-anak usia 3 sampai belasan tahun itu ngamen, guys. Ngamen, mulung, dan banyak yang tidak terawat. Di kampung kami ini, anak-anak itu sudah pada bekerja. Ini saya mau kasih tahu ya. Anak-anak bekerja itu bukanlah satu hal yang eksploitasi anak di sini, karena mereka istilahnya mereka meluangkan waktu mereka itu bukan untuk main-main. Jadi yang mencari uang itu ya sekedar hobi di sini. Mereka nanti ngangkat sawit. Ngangkat sawit itu bukanlah suatu hal paksaan kalau di sini ya teman-teman. Cuman dia merasa kalau wah saya butuh duit. Daripada dia minta-minta sama orang tuanya, dia lebih memilih cari duit. Contohnya dia nanti mundak sawit ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah salah satu medan yang memang sering dilalui anak-anak itu nantinya. Seperti di sini kan ini airnya tenggelam. Inilah nanti kita akan lihat gimana anak itu akan melalui ini sambil membawa sawit dengan, kalau di sini disebut dengan hangkong ya. Jadi memang mereka itu sudah dilatih sejak kecil gimana untuk hidup mandiri. Istilahnya kalau punya penghasilan, contohnya mereka satu hari dapat 50.000 dari ngangkat sawit. 50.000 ini dia udah bisa kebagi ke orang tuanya. Nah, itu dia enaknya di kampung ini, dia bisa lebih mandiri dengan segala hal. Oke, nanti kan saya akan tunjukin ya teman-teman gimana anak-anak itu membawa sawit. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, itu bukanlah salah satu hal paksaan atau yang harus, tapi itu kemauan sendiri.
Begitulah budaya anak-anak di kampung kami ini, mencari uang mandiri, bukan minta-minta ke orang tua. Oke. Oke, teman. Jadi sekarang itu kita udah sampai di kebun kita sendiri. Dan ini milik pribadi, kebun sawit milik pribadi. Dan tanpa saya sadari, sawit-sawit yang udah mereka kumpulin itu sudah ready di sini ya teman-teman. Mungkin di tempat-tempat Anda itu untuk mengangkat sawit itu adalah orang-orang tua. Tapi kalau di kampung saya, lihat, mereka adalah jawara-jawara di kampung ini. Mereka itu dari sekarang itu dari kecil udah terbiasa mencari uang. Nah, saya akan perkenalkan satu persatu ya teman-teman. Ini namanya siapa? Jadi ini namanya Randy Wicaksono, Ruben. Siapa namamu? Natal. Namanya si Balut. Jadi ini adalah sawit-sawit yang udah mereka angkat sendiri dari dalam sawit. Nah, ini berapa orang kalian di sini? 4, 5, 6. Siapa dua lagi? Si Gades sama si Yendi. Nah, jadi saya udah siapkan roti buat mereka guys ya, karena mereka mau ngangkat sawit. Nah, kita mau tunggu 2 orang lagi. Jadi kita mau lihat gimana proses mereka mengantar sawit-sawit ini sampai ke tempat pemundakan, sampai tempat pertimbangan jadinya. Menimbang istilahnya guys ya. Oke, jadi mereka udah pada ngumpul ya guys. Ada 6 orang, 1 anak gadis. Ya, anak gadis di sini nggak kenal gengsi. Kebetulan saya sudah bawa beberapa roti ya, istilahnya cemilan mereka. Nanti ini akan dibagikan dulu. Nah, sembari mereka ngemil, ini sawit-sawitnya nanti akan dimuat ke hangkong masing-masing. Jadi nanti setiap sawit yang dibawa itu akan dihitung berapa per kilo, bukan jumlah jangjang kalau di sini ya, per kilo. Oke. Nah, nyon dong roti. Dan dia mohon. Guys, jadi mereka mau makan roti dulu. Buat sada salak. Cepat, 1, 2, 3, 4, 5. Siapa namamu? Hendy. Oke, tadi namanya si Randy guys. Lihat tuh itu mana nih. Jadi kita kasih dulu mereka guys ya. Oke, mereka udah kita kasih cemilan. Mengisi tenaga dulu guys sebelum berangkat. Udah siap? Siapa yang udah siap? Ini punya siapa kok belum diisi? Jadi mereka dari kecil guys udah bekerja seperti ini. Dan saya mau bilang buat kamu tadi ya, apapun pekerjaanmu, salah satu yang bisa saya katakan bersyukurlah. Kadang kamu mengeluh, pekerjaan kok gini-gini aja. Gimana kalau pekerjaanmu diganti sama yang beginian? Di usiamu yang seperti itu kamu mengeluh mungkin ya guys. Tapi coba lihat, beginilah cara mereka untuk mendapatkan uang. Dan ini bukanlah paksaan ya. Mereka lagi saling membantu guys. Ini lagi disusun. Geserkan itu dulu. Udah. Simpan dulu roti mie itu. Makan itu karijunya. Nah, jadi dia ini kakak beradik ya guys ya. Tadi menyusunnya itu bareng-bareng. Ini juga kakak beradik, nyusunnya juga bareng-bareng. Nanti kita lihat gimana mereka membawa sawit ini sampai ke penimbangan. Itu adalah jawara kita, namanya Siaruting. Namanya Leso Wicaksono. Jadi barang-barangnya udah siap di packing guys.
Inilah guys, kalau Michael nampak giginya ompong. Inilah guys. Nampak giginya 4. Kalau Michael pun. Asas. Mati. Siap. Kau lah. Dimakannya bubur. Kau makan kumbang. Ini nama aku ini. Ya guys, inilah orang terkenal. Inilah guys, orang terkenal. Aku mah berbeda. Ini orang. Bawa apa? Andy. Sudah. Bu. Sembilan. Jadi mereka ini lagi proses penyusunan ya guys. Tadi dia merasa nggak bagus susunannya, jadi dia mengurangi muatannya. Kalau yang ini memang dia spek orang tua. Walau badan kecil, lato-lato besar. Nah, jadi di antara teman-temannya ini, kalau menurut saya hanya dia yang paling kuat. Coba bandingkan jumlah yang dia angkut. Dia yang ini. Ini yang kita sangat rindukan guys. Kerjasama itu memang sangat kuat di sini. Tergeser. Pen kita. Coba deh. Jadi mereka udah siap-siap mau pergi guys. Kita juga memantau ya. Oh, nggak tambah ini kuang itu kenapa? Jalan. Aduh. Akad. Bedobre. Nah, sebenarnya di sini jaraknya ke desa itu nggak terlalu jauh guys, cuman medan jalannya itu, kondisi jalannya itu yang membuat sangat capek dari sini, sehingga membuat jarak itu jadi seperti jauh. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh, cuman karena kemarin semalam hujannya deras,
Jadi semua jalannya agak becek, sehingga membuat mereka kelelahan. Mau dibantu kok. Tarik kan dulu. Jadi mereka lagi kerjasama gimana caranya biar sawit itu tetap terjaga di dalam wadah tempat itu, hangkong itu ya guys. Yang ini adiknya, yang ini kakaknya. Jadi tadi kakaknya ini jatuh, mereka lagi ngebantu kerjasama istilahnya. Jangankan kita sebagai pengangkut sawit guys, kita yang jalan aja sini udah keringat, udah capek. Jadi bisa kan bayangkan kan gimana rasanya mereka bawa sawit ini, capeknya minta ampun. Apakah ini paksaan? Bukan. Ini adalah keinginan mereka sendiri, karena mereka di sini pengen cari istilahnya uang jajan. Udah deh. Nggak mau mati masih yo. Yang sekolah be. Dengan cobain. Jadi dia ini lagi memperbaiki jalur-jalur teman-temannya guys. Ayo. Nah, tadi setelah saya bawa kamera saya ini guys, anak-anak ini bilang, Bang, kalau kami masuk YouTube itu beruang nggak? Gitu. Saya bilang kalau YouTube-nya udah berpenghasilan itu bisa mendapatkan uang. Nah, bisa nggak Bang nanti kalau videonya udah beruang, bisa nggak dibeliin baju atau sepatu atau sendal ke kami? Saya bilang semoga YouTube Abang ini bisa berkembang, bisa cepat menghasilkan uang. Nah, di sini saya nggak minta teman-teman untuk ngasih uang atau minta uang atau gimana gitu ya. Cuman harapannya gimana biar channel ini bisa semakin membaik, ya istilahnya maju seperti teman-teman konten kreator lainnya. Saya akan wujudkan permintaan mereka. Terus saya bilang tadi begini, ya semoga ya YouTube Abang ini bisa menghasilkan. Kita akan beli mungkin dari sendal dulu, baju dulu gitu. Ya siapapun Anda, jangan bosan-bosan untuk support channel saya ini, biar bisa memberikan kontribusi bukan hanya untuk saya, terutama buat teman-teman di lingkungan saya yang membutuhkan ya guys ya. Sekarang kita udah ada di medan yang banjir. Jadi posisinya ini bukan hanya banjir saja ya guys, tapi dia jembatan. Ini jembatan. Jadi kalau dia nggak bisa melihat nanti ini akan bisa jatuh. Ini jembatan. Ini ada kayu. Ini jembatan. Nah, dan ada kayu lagi ditambahi biar bisa alatnya naik. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Gimana cara mereka bisa menyelamatkan sawitnya itu di sini guys. Oke, kita lihat saja. Jadi kita siap-siap membantu mereka nyelamatin sawitnya dari banjir dan digenangi air ini guys, dari jembatan. Tuh, 2, 3.
Langsung. Aku nama. Maju, maju. Coba lagi, cepat. Lembin. Ada itu lah. Siap. 1, 2, 3. Apa? Ini. Ya. Mati. Lagi lagi. Wah. Baby. Di sini lah kan ada seret. Ikan jam pakai telang di sini kuih. Ya, pakai telang. Atas. Atas. Asai itu telang. Angkat ini. Ribu. Oke guys, selanjutnya. Aduh. Minta sama sampean. Maju. Pakai gin keren. Gin tadi. Ringan kali. Oh. 1, 2, 3. Dorong. Ya. Sudah meninggal nama aku ini. Bodo. Tulap ya mga. 1, 2. Tarik. 1, 2. Oke. Anjir. Jangan kau. Kau nama kan? Ya coba. Enggak berani. Tunggu aku melewat. Hah? Sini dilewatkan dibilang. Tarik. Loh, jadi kira nempel. Saya minum nggak bre? Kita masih. Oke guys, kita sudah siap memanen. Ya jadi mereka udah kelelahan ya guys. Jadi sekarang waktunya mereka untuk istirahat dulu. Istirahat, dia capek. Capek dia guys. Jadi jumlah bawaan dia. Capek. Capek lagi guys. Lo coba bre. Udah ya kok. Akhirnya medan yang lumayan ditakuti tadinya mereka itu udah terlewati. Ini untuk trip pertama. Nanti mereka akan balik lagi ke tempat semula itu untuk trip yang kedua. Dan
Ini bukan hanya 1 hari guys panennya, karena sawit kita lumayan banyak. Kemungkinan panen tuh bisa berapa hari? 2 hari ya? Iya. 2 hari guys. Bisa nggak kau bayangkan guys gimana sistem kehidupan di kampung ini? Besok pun datangnya lagi Mai. Oke, jadi kalau kau mau Ikut lagi si Mai. bersugut-sugut dengan pekerjaanmu yang ada di kota, yang di Jakarta, termasuk di kota manapun, sementara kau kerja udah di AC, tolonglah lebih bersyukur. Oke. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman dimanapun berada, bantulah channel kami ini biar semakin berkembang. Mungkin kami akan melakukan aktivitas apa saja nanti di hari akan datang dan memperlihatkan bagaimana budaya kami di sini. Mungkin begitu aja dulu. Selamat pagi, siang, malam. Terima kasih.